Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. EduLabers, perkenalkan saya Misya di sini sebagai edukator ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang ada di Tirta Akbar kemarin. Nah, langsung saja soal nomor 1. Pernyataan berikut merupakan motif yang mendorong manusia bertindak ekonomi kecuali. Oke, di sini yang ditanyakan adalah motif. Kalau kita berbicara motif ekonomi, ini adalah suatu alasan kenapa kita itu melakukan kegiatan ekonomi, kenapa kita memakan, kita memenuhi kebutuhan, kenapa kita ingin mencapai kekayaan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini motif itu perlunya adalah alasan. Kalau kita melihat pilihannya, yang pertama meningkatkan kemakmuran. Oke, ini kemakmuran ini adalah salah satu motif ekonomi juga. Kemudian yang kedua, hasrat selalu menerima apa adanya. Nah, kalau menerima apa adanya kan artinya kita pasrah. Nah, ini bukan suatu alasan. Nah, mungkin bisa saja jawabannya itu yang B. Oke, kita lihat dulu tapi yang C. Yang C, keinginan memperoleh penghargaan dari sesama. Oke, kita ingin memperoleh penghargaan. Ini juga bisa dijadikan sebagai alasan kenapa kita melakukan ekonomi. Kemudian yang D, hasrat ingin meringankan beban orang lain. Oke, ini juga bisa dijadikan sebagai alasan. Yang E, hasrat untuk berkuasa. Nah, ingin memperoleh kekuasaan. Ini juga disebut sebagai motif. Maka di sini yang bukan merupakan motif ekonomi itu adalah yang B. Hasrat selalu menerima apa adanya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soalnya, kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada saat pendapatan konsumen berubah sedangkan harga relatif konstan disebut. Oke, di sini kalau kita melihat soal, clue-nya itu adalah kurva yang menghubungkan titik keseimbangan konsumen. Oke, keseimbangan konsumen ini biasanya akan terjadi ketika IC atau indifference curve bersinggungan dengan budget line. Pada saat pendapatan konsumen berubah sedangkan harga-harga relatif konstan. Oke, ini juga kita bisa dapatkan clue-nya pada saat pendapatannya itu berubah sedangkan harganya tetap. Oke, kita lihat opsinya. Yang pertama, kurva permintaan. Oke, kalau kurva permintaan ini hubungannya adalah antara harga terhadap kuantitas, di mana ketika harga naik maka permintaan itu akan turun atau berbanding terbalik. Sedangkan kalau berarti yang A ini salah. Kemudian kalau untuk kurva penawaran ini juga sama. Kurva penawaran itu hubungan antara harga terhadap kuantitas. Ketika harga barang naik maka penawarannya pun akan naik atau berbanding lurus. Berarti opsi yang B juga salah. Kemudian kalau yang C, kurva angle. Nah, kurva angle sendiri ini adalah hubungannya itu antara pendapatan dengan kuantitas. Nah, ini tergantung barangnya. Ketika pendapatan naik maka permintaannya naik, itu untuk barang normal. Kalau untuk barang inferior kebalikannya. Ketika pendapatan naik, permintaannya itu akan turun. Maka ini bukan, ya. Nah, berarti di sini jawabannya itu antara D atau E. Nah, kita lihat. Yang D, kurva harga konsumsi atau kurva PCC, kepanjangan dari Price Consumption Curve. Nah, kalau dalam kurva PCC, di sini yang berubah adalah harga. Oke ya, dalam PCC ini yang berubah adalah harga. Sedangkan kalau kita melihat ke soal, yang berubah adalah pendapatan, sedangkan harganya itu tetap. Oke, berarti bukan yang PCC. Nah, maka di sini jawabannya itu adalah yang E, yaitu kurva pendapatan konsumsi atau Income Consumption Curve, kita singkat sebagai ICC. Nah, kenapa? Sebab dalam kurva ICC di sini kurva pendapatan konsumsi, nah di sini yang berubah adalah pendapatannya. Sedangkan nanti harga-harga barang itu relatif konstan, kebalikan dari kurva PCC. Oke, ini untuk soal yang nomor 2. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 3.
Pada teori produksi jangka pendek, secara otomatis total produk akan maksimum pada saat pada teori produksi jangka pendek, ya ingat di sini adalah produksi jangka pendek, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dalam jangka pendek ini biasanya kita gambarkan dalam kurva LDR. Ya, ini adalah kurva LDR. LDR itu kepanjangan dari Law of Diminishing Return. Ini hubungannya antara total produksi yang kita hasilkan dengan penggunaan tenaga kerja yang kita pakai. Di sini ada 3 kurva, ada kurva TP, MP, dan kurva AP. Soalnya total produksi, kurva TP ini akan maksimum pada saat, kalau kita lihat di sini kurvanya, kurva TP itu mula-mula akan naik, setelah mencapai titik maksimum, ini akan turun. Nah, sebelumnya di sini produksi itu dibagi menjadi 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Nah, berarti di sini sudah melewati tahap kedua, TP-nya itu akan maksimum. Nah, pada saat TP maksimum, apa yang dilihat di sini? Yang A, marginal product itu sama dengan 0. Nah, kita lihat kurva MP mula-mula akan naik. Nah, pada selesai tahap 1 dia akan turun. Kemudian selesai tahap 2 dia akan 0 ya, dan akan negatif. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa ketika TP-nya itu maksimum, maka kurva MP ini akan bernilai 0. Nah, maka ini kita langsung ketemu jawabannya. Untuk soal nomor 3, ini jawabannya adalah yang A. Pada saat marginal product, saat TP-nya itu maksimum, maka marginal produknya ini sama dengan 0. Itu seperti itu. Soal selanjutnya, nomor 4. Pada masa sekarang ini, konsumen lebih memilih untuk menggunakan transportasi online daripada transportasi konvensional. Hal ini akan menyebabkan kurva permintaan transportasi konvensional. Di sini ada 2 barang konsumsi, yaitu transportasi online sama konvensional. Nah, yang diketahui adalah di sini transportasi online. Transportasi online di sini permintaannya itu meningkat. Nah, ketika transportasi online itu permintaannya meningkat, maka apa yang akan terjadi terhadap permintaan transportasi konvensionalnya? Nah, perlu kita tahu di sini hubungan antara transportasi online dengan transportasi konvensional itu hubungannya adalah substitusi. Nah, ketika transportasi online-nya itu meningkat, otomatis konsumsi terhadap transportasi konvensional itu akan turun. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, ketika kuantitasnya turun, maka nanti kurva permintaannya itu akan seperti apa? Nah, kita lihat opsinya. Yang A, bergerak ke bawah. Nah, ini nggak mungkin. Sebab pergerakan kurva itu yang menyebabkan itu bukan kuantitas, tapi adalah harga barang yang dapat menyebabkan pergerakan. Nah, kemudian kalau yang B, bergeser ke kiri. Nah, ketika permintaan transportasi konvensional itu kuantitasnya turun, nah ketika turun maka nanti kurvanya itu akan bergeser ke kiri. Nah, ini yang betul, yang B, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan kurvanya itu seperti ini. Nah, kita anggap saja ini adalah kurva permintaan transportasi konvensional, hubungan antara harga terhadap kuantitasnya. Nah, di sini kuantitasnya itu turun. Nah, ketika kuantitasnya turun, maka nanti jumlah barang yang dikonsumsi itu akan lebih sedikit, sehingga kurvanya itu akan bergeser ke kiri, kayak gitu. Nah, berarti sini jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Elastisitas permintaan merupakan tingkat perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Semakin elastis barang, maka di sini kita membahas tentang elastisitas. Nah, soalnya, tepatnya itu adalah elastisitas permintaan. Yang ditanyakan di sini adalah semakin barang itu elastis, maka akan seperti apa? Nah, perlu diketahui nanti ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Ada elastis, inelastis, unitary, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Nah, untuk barang yang sifatnya itu elastis, elastis, ini nanti koefisiennya itu lebih dari 1. Ya, koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Kemudian kalau kita gambarkan kurvanya, ini kurva permintaannya itu hubungan antara P dan Q, itu kurvanya akan cenderung landai. Kurvanya itu adalah landai. Di mana di sini, persentase perubahan harga itu akan lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitasnya. Jadi
walaupun harganya itu berubah sedikit, maka nanti kuantitas permintaan itu akan berubah lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Makanya dia itu disebut sebagai elastis atau dia itu peka terhadap perubahan harga. Sehingga bisa kita tuliskan di sini nantinya persentase delta Q itu akan lebih besar daripada persentase delta P. Oke, itu untuk sifat barang yang elastis. Nah, kita lihat opsinya yang A, semakin sedikit barang substitusi. Oke, ini nggak ada hubungan dengan barang substitusi. Nah, kalau kita berbicara hubungan dengan barang substitusi itu nanti akan ada di elastisitas silang. Nah, untuk elastisitas permintaan itu nggak ada. Oke, berarti yang A itu salah. Kemudian yang B, kurva permintaan itu akan semakin curam. Nah ini tuh curam. Dalam elastisitas yang sifatnya elastis itu akan landai. Artinya semakin elastis barang, maka nanti kurvanya itu akan semakin landai, bukan justru semakin curam. Kayak gitu. Nah, kalau curam itu nanti inelastis. Oke, berarti yang B ini salah. Selanjutnya yang C. Penerimaan akan semakin besar daripada perubahan harga. Oke, ini salah soal sepertinya. Nah, ini harusnya perubahan, ini tuh bukan penerimaan tapi perubahan kuantitasnya ya. Perubahan kuantitas itu akan semakin besar daripada perubahan harga. Ini sesuai ya. Karena di sini sifatnya itu adalah persentase delta Q lebih besar daripada persentase delta P. Artinya semakin barang itu elastis, maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin tinggi ya, semakin besar daripada perubahan harga. Nah, ini betul yang C. Maka nanti kurvanya itu akan semakin landai pula. Nah, kalau yang D, coba kita lihat. Penerimaan akan semakin besar apabila menaikkan harga jual. Ini salah. Justru nanti untuk barang yang sifatnya elastis, ketika produsen itu ingin menaikkan penerimaannya, justru dia akan menurunkan harga jualnya. Nah, yang D salah, yang E tidak akan ada yang membeli, ini pun salah ya. Maka tadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang C. Semakin elastis, maka nanti jumlah kuantitasnya itu akan semakin besar daripada perubahan harganya. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Apabila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk, sehingga ada kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun kecil, maka pasar ini disebut pasar. Nah, untuk soal ini kita membahas tentang struktur pasar. Perlu kita tahu bahwa struktur pasar itu ada 4 jenis. Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Ya, ada 4. Oke, di sini ciri-ciri pasar yang pertama di sini dia memiliki diferensiasi produk. Nah, apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk ini maksudnya adalah barangnya itu sama, satu jenis, tapi memiliki perbedaan. Perbedaan ini biasanya itu dalam merek atau coraknya. Nah, biasanya untuk pasar yang memiliki diferensiasi produk itu hanya ada 2, yaitu untuk pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, berarti di sini opsi jawabannya itu adalah antara C atau D. Ya, sebab kalau untuk persaingan murni, pasar persaingan sempurna dan pasar duopoli ini bukan terdiferensiasi. Oke, kita lihat ciri-ciri yang selanjutnya. Sehingga di sini ada kemampuan untuk mempengaruhi harga. Oke, ada kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun itu kecil. Nah, kalau berbicara masalah harga antara pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan oligopoli, nah, dalam pasar persaingan oligopoli harganya itu dia cenderung kaku. Ya, artinya itu susah untuk berubah. Harganya itu bisa berubah. Nah, kenapa dia itu bisa kaku? Sebab nanti keputusan satu perusahaan itu akan mempengaruhi keputusan perusahaan yang lainnya, sehingga susah harganya untuk berubah. Nah, maka di sini yang ada kemampuan untuk mempengaruhi harga itu hanya ada di pasar persaingan monopolistik. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang C, kayak gitu ya. Karena di sini itu harganya itu adalah kaku, atau kalau istilah lainnya disebut sebagai price rigid, kayak gitu. Oke, soal berikutnya nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan persamaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Oke ya, yang kita bahas itu adalah persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. Nah, kita langsung saja lihat opsinya. Yang A, penjual dan pembeli itu sama banyak. Nah, ini betul.
Ya, dalam pasar persaingan sempurna ini penjualnya itu sama banyak, persaingan monopolis pun sama. Kemudian yang B, kurva permintaan elastis. Nah, kita lihat karakteristik dari masing-masing kurva untuk kurva permintaannya. Nah, ya, untuk elastisitas permintaan. Nah, kita lihat yang pertama untuk pasar persaingan sempurna. Nah, ini kurva permintaannya itu dia akan seperti ini, akan horizontal. Nah, kenapa horizontal? Sebab di sini hubungan antara harga terhadap kuantitasnya itu harga itu tidak mempengaruhi kuantitas. Jadi karena di sini saking banyaknya jumlah penjual, maka dia itu nanti sifatnya itu sebagai price taker ya. Jadi penjual itu hanya mengambil harga saja, atau dengan kata lain produsen itu tidak bisa menentukan harga jualan sendiri, sehingga harga itu cenderung tetap, sedangkan permintaannya itu terus mengalami kenaikan, sehingga nanti untuk kurva PPS ini kurvanya itu akan horizontal seperti itu. Nah, sedangkan untuk pasar persaingan monopolistik, untuk persaingan monopolistik ini nanti kurvanya itu ya, hubungan antara harga dan kuantitas itu cenderung seperti ini. Ya, dia itu tidak sampai horizontal, namun hanya sangat landai. Ya, kurva permintaannya itu landai, tapi tidak sampai horizontal. Kenapa? Sebab di sini produsen dalam menentukan harga, dia itu walaupun ya kita lihat soal sebelumnya tadi, dia itu bisa menentukan harga sendiri walaupun pengaruhnya itu sangat kecil. Ya, maka di sini masih ada pengaruh sehingga kurvanya itu hanya landai saja, tidak sampai ke horizontal. Nah, maka di sini apabila kita lihat dari sisi elastisitasnya antara kurva persaingan sempurna dengan pasar monopolistik, itu dia akan berbeda. Nah, maka untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Sedangkan untuk option yang lain, untuk yang C, dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal saja, ini betul ya. Semua pasar kecuali pasar monopoli dan pasar oligopoli itu dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Kemudian yang D, dalam jangka pendek produsen dapat keluar masuk pasar, ini juga betul karena di sini skala operasi perusahaan itu belum stabil sehingga masih bisa keluar masuk pasar. Yang E, dalam jangka pendek perusahaan dapat memperoleh laba maksimum. Ini juga betul. Semua pasar selain pasar oligopoli itu dalam jangka pendek itu bisa memperoleh laba normal, laba maksimum, atau bahkan laba super normal. Itu kayak gitu. Oke, soal berikutnya nomor 8. Mega adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Bandung. Setiap bulannya ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung sebagai bekal di masa mendatang. Dalam hal ini, Mega menerapkan fungsi uang sebagai. Nah, untuk soal ini kita berbicara masalah uang. Nah, uang ini perlu kita tahu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang ini dua, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Ini adalah fungsi asli. Nah, selain daripada dua fungsi asli ini, itu nanti kita sebut sebagai fungsi turunan. Ya, ada fungsi asli sama fungsi turunan. Nah, hal yang dilakukan oleh Mega, dia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ditabung. Maka kira-kira ini fungsi uang sebagai apa? Nah, yang pertama kita lihat sebagai alat tukar. Nah, kalau alat tukar biasanya itu uang digunakan untuk menukar sesuatu, untuk menukar barang, membeli sesuatu. Nah, itu adalah alat tukar atau medium of exchange. Kemudian kalau yang B, alat satuan hitung. Alat satuan hitung itu biasanya di sini uang digunakan untuk mengukur suatu nilai barang. Nah, yang nantinya akan dihitung kekayaan kita berapa dan sebagainya. Kemudian kalau yang C, ini alat penyimpan kekayaan. Karena tadi Mega itu menabung, otomatis uangnya itu akan disimpan. Lama-lama tabungan itu akan semakin banyak dan nanti kekayaan itu akan bertambah. Maka dalam hal ini Mega menerapkan fungsi turunan uang, yaitu uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Maka untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D, alat pembayaran. Nah, di sini uang bisa digunakan untuk membayar listrik, token, dan lain sebagainya. Kalau yang F, pemindah kekayaan. Pemindah kekayaan itu biasanya
kita memiliki aset di suatu wilayah, nah itu dengan uang bisa dipindahkan ke wilayah yang lainnya. Itu seperti itu. Oke, soal nomor selanjutnya, nomor 9 di bawah ini yang merupakan kegiatan di bank umum namun tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah. Oke, sekarang kita bahas mengenai bank. Nah, ada bank umum, ada bank BPR. Nah, apa itu bank BPR? Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan itu dalam bentuk baik itu konvensional maupun syariah, namun dia tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, inilah yang membedakan bank umum dengan BPR. Kalau bank umum dia menyediakan lalu lintas pembayaran, tapi kalau Bank Perkreditan Rakyat dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini soalnya itu kan kegiatan yang tidak boleh ya, yang tidak boleh dilakukan oleh BPR dibandingkan bank umum. Apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa hal. Nah, yang pertama, biasanya itu BPR tidak boleh dalam memberikan jasa dalam bentuk giro. Nah, giro itu nggak boleh. Kemudian yang nggak boleh juga itu dalam hal kegiatan falas, ya, kegiatan falas atau valuta asing. Kemudian yang tidak boleh lagi dalam lalu lintas pembayaran itu adalah ini perasuransian. Nah, kalau bank umum kan biasa dia ada jasa asuransi. Nah, dan yang terakhir itu tidak boleh dalam hal penyertaan modal. Nah, inilah beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR dibandingkan bank umum. Nah, terus ngapain aja kegiatan BPR itu? Nah, BPR itu hanya dia memberikan kredit dalam kredit usaha kepada masyarakat. Nah, kemudian dia juga bisa menghimpun dana dari masyarakat, bisa dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito berjangka. Maka untuk soal nomor 9, nah udah jelas ya di sini. Kalau yang A otomatis ini bisa dilakukan. Nah, yang B ini yang tidak boleh. Dia tidak boleh melakukan kegiatan usaha valuta asing. Kita nggak bisa menukarkan mata uang lokal terhadap mata uang asing di BPR atau sebaliknya kayak gitu. Oke, soal berikutnya nomor 10, pembagian keuntungan berupa dividen merupakan karakteristik dari badan usaha yang berbentuk. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang badan usaha. Nah, karakteristik badan usaha dalam soal ini itu dalam hal pembagian keuntungan. Pembagian keuntungannya itu berupa dividen. Apa itu dividen? Dividen itu adalah keuntungan yang diterima ketika kita menanamkan saham di sebuah perusahaan, ya, atau bagian hasil dari perusahaan yang di bursa efek itu akan diterima oleh investor dalam bentuk dividen. Nah, ini itu adalah perusahaan apa? Nah, udah jelas sebenarnya. Nah, yang perusahaan yang menerima keuntungan dalam bentuk dividen itu adalah perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, kalau kita lihat perusahaan yang lain, misalnya kalau option yang A, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Otomatis keuntungannya pun untuk diri sendiri, nggak mungkin dalam bentuk dividen seperti itu. Kemudian yang kedua, persekutuan atau firma. Nah, perusahaan firma itulah perusahaan yang dikelola bersama. Otomatis karena pengelolaannya dilakukan secara bersama, ketika memperoleh keuntungan dibagi secara merata, ketika memperoleh kerugian pun dia akan ditanggung bersama. Nah, itu adalah firma, bukan dividen ya. Kemudian yang C, persekutuan komanditer. Nah, atau CV. Perusahaan CV itulah perusahaan yang terdapat dua keanggotaan atau kedua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, untuk pembagian keuntungannya biasanya sekutu aktif ini dia memperoleh keuntungan yang lebih besar karena dia itu selain menanamkan modal juga mengelola kegiatan perusahaan dibandingkan sekutu pasif, karena sekutu pasif ini hanya menanamkan modal saja tanpa ikut terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Nah, untuk perseroan terbatas, nah, perseroan terbatas itu perusahaan yang sudah go public, yang terdaftar di bursa efek dan keuntungannya itu dalam bentuk dividen. Itu kayak gitu. Sedangkan untuk koperasi sendiri ini keuntungannya yang kita tahu itu dalam bentuk SHU atau selisih hasil usaha.
Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Berikutnya, nomor 11, mengevaluasi kinerja karyawan atas job desk yang telah dilakukan merupakan pelaksanaan dari fungsi manajemen. Nah, untuk soal ini kita membahas fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini akan ada beberapa jenis ya. Menurut setiap ahli, fungsi manajemen itu akan berbeda-beda. Namun, biasa yang sering kita pakai adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry. Nah, menurut J.R. Terry, fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4, yaitu ada P, O, A, C, atau kita singkat POAK. Apa itu POAK? POAK itu adalah P-nya itu ada dalam hal planning. Nah, jadi fungsi yang pertama di sini planning, yaitu perusahaan itu akan membuat rencana mengenai langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Nah, itu planning. Kemudian O-nya itu adalah organize. Oke ya. Maka di sini perusahaan itu akan mengorganisasi, akan mengumpulkan orang-orang, kemudian menempatkan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Ada yang di bagian HR, bagian produksi, bagian marketing dan lain sebagainya. Itu organize. Kemudian A-nya itu adalah actuating, atau fungsi untuk mengarahkan, fungsi pelaksanaan. Nah, di sini manajer itu akan mengarahkan karyawannya agar dia bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian C-nya itu adalah controlling. Ya, controlling atau mengontrol. Mengontrol, mengawasi terhadap job desk atau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini itu kan tadi dalam soal itu kita akan mengevaluasi kinerja karyawan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, maka di sini itu adalah salah satu pelaksanaan dari fungsi controlling. Maka untuk nomor 11 itu jawabannya adalah yang D gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tahu, di sini ada dua hal yang berbeda. Ada pertumbuhan ekonomi dan ada pembangunan. Nah, ini berbeda ya. Yang pertama, kita coba lihat untuk pertumbuhan dan pembangunan. Nah, apa perbedaannya? Di sini, kalau pertumbuhan ekonomi, kita hanya melihat kenaikan GDP saja atau Gross Domestic Product, ya. Jadi di sini hanya melihat GDP saja tanpa melihat aspek lain. Maka di sini itu biasanya kita lihat dari sisi kuantitatifnya saja, sisi angkanya, apakah GDP-nya itu naik ataukah turun. Beda hanya dengan pembangunan. Kalau pembangunan ekonomi, selain melihat kenaikan GDP, juga dia akan melihat aspek lainnya. Ya, akan melihat aspek lain seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi di sini biasanya untuk pembangunan ekonomi diukur secara kualitatif. Itulah perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, kita lihat di sini yang merupakan karakteristik dari pertumbuhan ekonomi. Yang A, penggunaan faktor-faktor langka sehingga dapat digunakan secara maksimal. Oke, kalau kita melihat dari penggunaan faktor-faktor langka dan maksimalisasi produk, nah ini kaitannya dengan efisiensi. Efisiensi ini erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, ya. Bagaimana di sini kita menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Nah, maka ini option yang A itu salah, bukan merupakan pertumbuhan. Kemudian yang B, peningkatan produksi barang dan jasa sehingga perekonomian meningkat. Oke, kita hanya melihat peningkatan produksi. Ya, peningkatan produksi ini adalah salah satu metode dalam menghitung GDP, ya, atau Gross Domestic Product. Ketika produksinya itu meningkat, maka akan terjadi kenaikan pendapatan nasional atau kenaikan GDP, sehingga nanti akan mencerminkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga dilihat dari sisi kuantitatifnya saja. Maka
Udah ketemu nih jawabannya, berarti untuk option yang B. Nah, kalau misalkan masih ragu, kita bisa lihat nih option yang C. Penyediaan lapangan kerja, udah jelas ya, lapangan pekerjaan, erat kaitannya dengan pengangguran, ini adalah aspek dari pembangunan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau yang D, peningkatan kesejahteraan, udah jelas ya, kalau kita berbicara kesejahteraan dalam meningkatkan kemiskinan, dalam menurunkan kemiskinan, maka ini juga erat kaitannya dengan pembangunan. Yang E, efisiensi penggunaan sumber daya, nah udah kita bahas tadi, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, ini juga aspeknya adalah pembangunan ekonomi. Maka untuk soal nomor 12 adalah jawabannya yang B, peningkatan produksi barang dan jasa yang akan berkaitan dengan peningkatan GDP. Soal berikutnya nomor 13, dalam perhitungan pendapatan nasional menurut metode produksi nilai pendapatan nasional akan sama dengan. Oke, nah untuk soal ini kita masuk ke materi pendapatan nasional. Perlu kita tahu dalam perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 metode. Ada metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang ditanyakan di sini adalah untuk metode produksi. Untuk metode produksi ini yang dilihat itu adalah seberapa banyak jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian. Artinya semakin banyak barang yang dihasilkan, maka pendapatan nasional pun akan semakin tinggi. Nah, nanti untuk menghitung dalam metode produksi ini ada 2 cara. Yang pertama dengan menjumlahkan semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian, di mana yaitu adalah P dikali Q, yaitu harga barang dikali kuantitas yang dihasilkan. Namun di sini kan biasanya barang yang dihasilkan itu bisa lebih dari satu jenis, maka nantinya adalah P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya ya, Pn kali Qn sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya, ada berapa jenis. Kalau ada 10 jenis berarti sampai P10 kali Q10. Nah, ini yang pertama. Kemudian nah, kalau di sini kan kita ngeliat opsinya itu kan nggak ada ya yang menjumlahkan semua total barang dan jasa. Nah, namun ada cara yang lain nih. Cara yang kedua itu dengan menjumlahkan selisih nilai tambah. Misalnya kayak gini, di sini ada beberapa barang, ya. Katakan misalnya barang A, barang B, dan barang C. Nah, ini saling berkaitan. Atau kita ganti aja deh. Misalnya di sini kita akan memproduksi, misalnya ada kapas, benang, sama kain dan pakaian. Oke, ya, misalkan ini barang yang dihasilkan. Di sini setiap barang ini memiliki nilai. Kapas katakan nilainya adalah 1, misalkan dalam triliun ya, 1 triliun, ya, dalam triliun. Kemudian benang itu nilainya katakan adalah 7, kain itu nilainya 18, dan pakaian itu katakan 29. Nah, maka berapa nilai pendapatan nasionalnya? Nah, ini kan kita nggak mungkin pakai cara yang ini. Maka cara yang kedua itu dengan menjumlahkan nilai tambah. Untuk mencari nilai tambahnya, caranya seperti ini. Nah, sebelumnya kita kan memiliki apa-apa. Di sini kita menghasilkan kapas, maka nilai tambahnya itu kita akan memperoleh nilai 1. Kemudian dari kapas diolah lagi jadi benang. Nah, menghasilkan 7, maka di sini ada penambahan nilai itu sebesar 6. Kemudian dari 7 ke 18 ya, dari benang diolah menjadi kain, maka di sini akan ada nilai tambah sebesar 11. Kemudian dari kain diolah lagi jadi pakaian, dari 18 menjadi 29, maka nilai tambahnya ini juga 11. Maka kalau ini kita jumlahkan, maka nilai pendapatan nasional akan senilai 29 ya, 29 triliun. Maka yang sesuai dengan option ini itu adalah option yang A. Ini ya, total nilai tambah dari semua sektor produksi. Nilai tambah itu ini. Nah, ini adalah pendapatan nasional atau GDP. Itu kayak gitu. Kalau kita lihat yang B. Yang B ini kan total nilai balas jasa. Nah, kalau kita di sini kata-kata balas jasa, nah, ini artinya pendapatan nasional dihitung menggunakan metode pendapatan. Kayak gitu. Kalau misalnya total pengeluaran yang C nih, total pengeluaran dari pelaku ekonomi, ini berarti
menghitung pendapatan nasional metode pengeluaran kayak gitu. Kalau total investasi ini masih ada hubungan dengan pengeluaran. Penghasilan warga negara, ini kan penghasilan itu sama halnya dengan pendapatan, itu kayak gitu. Oke, selanjutnya ini soal nomor 14. Dalam perekonomian tertutup, sebuah negara merencanakan konsumsi masyarakat sebesar 2000 plus 0,75 Y, investasi barang modal 2.500, dan anggaran pengeluaran pemerintah 3.500, di mana Y adalah tingkat pendapatan. Besarnya pendapatan keseimbangan negara tersebut adalah, nah di sini yang ditanya adalah keseimbangan pendapatan. Nah, ini udah ada ya. Kalau kita simpulkan menurut soal itu seperti ini. C 2000 plus 0,75 Y, investasi 2.500, pengeluaran pemerintah 3.500. Ditanyakan adalah keseimbangan pendapatan. Nah, untuk menghitung keseimbangan pendapatan itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, ini idealnya. Nah, cuman dalam soal yang diketahui di sini adalah perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup artinya dia tidak membuka hubungan dengan negara lain. Sehingga nantinya dalam perekonomian tertutup ini tidak akan ada ekspor dan impor. Jadi keseimbangan itu hanya Y sama dengan C plus I plus G saja. Nah, maka di sini tinggal kita hitung saja. Maka Y sama dengan 2000 plus 0,75 Y plus 2.500 plus 3.500. Maka Y sama dengan, ini dijumlahin 8.000 plus 0,75 Y. Nah, di sini ada Y, pindah ruas. Maka Y min 0,75 Y sama dengan 8.000. Nah, Y itu kan berarti artinya 1 Y. Maka 1 kurangi 0,75. Maka 0,25 Y sama dengan 8.000. Maka Y sama dengan 8.000 per 0,25. Sehingga di sini kita dapatkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup itu sebesar 32.000. Nah, sehingga di sini kita dapatkan jawabannya adalah yang A. Baiklah, soal berikutnya nomor 15. Raffi adalah seorang ahli akuntan perusahaan. Pindah dari Bandung ke Semarang untuk mengikuti keluarga dan untuk beberapa waktu belum dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Kondisi yang dialami Raffi tersebut adalah contoh dari pengangguran. Untuk soal nomor 12 ini kita membahas tentang ketenagakerjaan khususnya dalam pengangguran. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, ada pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural ini adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan perekonomian dalam sebuah negara. Soalnya kayak sekarang nih, dikarenakan ada kondisi resesi ekonomi, maka ada banyak karyawan yang di PHK atau berhentikan pekerja. Nah, maka karyawan yang berhenti kerja tersebut itu disebut sebagai pengangguran konjungtural, atau nama lainnya juga biasanya disebut pengangguran siklis. Pengangguran siklis. Kemudian yang kedua ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur dalam perekonomian sebuah negara. Misalnya negara atau suatu wilayah yang awalnya itu menganut sistem perekonomian itu kepada sektor agraris, kemudian pindah ke sektor industri. Nah, di situ ada beberapa penduduk yang menjadi pengangguran, maka pengangguran tersebut disebut pengangguran yang struktural. Kemudian yang ketiga ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian temporal antara pemberi kerja dengan penyedia pekerjaan. Contohnya itu seperti pada soal nomor 15 ini. Nah, seorang akuntan, Raffi ini kan adalah seorang akuntan. Nah, namun karena disebabkan dia pindah dari Bandung ke Semarang, dia susah nih mencari pekerjaan yang sesuai karena dia posisinya adalah seorang akuntan. Nah, pengangguran yang dialami Raffi ini termasuk ke dalam pengangguran friksional kayak gitu, karena mungkin dia di Semarang ini belum ada posisi yang sesuai untuk posisi seorang akuntan, itu kayak gitu. Nah,
Maka untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang C, pengangguran fiksional. Kalau pengangguran musiman itu pengangguran yang disebabkan karena perubahan musim. Misalnya seorang petani yang hanya bekerja ketika pada musim tanam saja. Nah, sedangkan kalau pengangguran volunteer itu disebut juga sebagai pengangguran secara sukarela. Ya, misalnya seorang ibu rumah tangga, dia berarti bisa saja bekerja, tapi karena dia mungkin ingin mengurus keluarga dan anaknya, dia bersukarela untuk menganggur. Nah, itu disebut pengangguran volunteer. Oke, selanjutnya nomor 17. Berikut ini merupakan jenis pajak pemerintah pusat kecuali. Nah, kalau kita membahas tentang pembagian pajak, nah ini ada beberapa penggolongan pajak. Bisa dilihat yang pertama itu dari objeknya, kemudian bisa dilihat dari sifat, dan bisa juga dilihat dari pihak yang memungutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 13 ini adalah jenis pajak menurut pihak pemungut. Ya, menurut pihak pemungutnya di sini pajak dibagi menjadi dua. Ada pajak pemerintah pusat dan ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Oke, daerah ini nanti ada yang masuk ke provinsi, ada juga yang masuk ke kabupaten atau kota. Nah, untuk soal nomor 17 yang ditanya adalah pajak pemerintah pusat. Nah, kecuali. Oke, kita lihat yang pertama ada pajak penghasilan atau kita biasanya lebih kita kenal sebagai PPh. Nah, PPh ini masuk ke dalam pemerintah pusat, pajak yang dipungut terhadap orang yang memiliki penghasilan. Kemudian yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini juga atau kita singkat sebagai PP, pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Ini juga masuk ke dalam pemerintah pusat. Kemudian yang C, pajak pertambahan nilai atau PPN, ini juga masuk ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk yang D, pajak bumi dan bangunan atau biasanya lebih kita kenal sebagai PBB, pajak bumi bangunan, ini biasanya masuk ke sini, ke pemerintah daerah, tepatnya itu adalah ke pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Maka untuk soal nomor 17 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Kayak gitu. Oke, next soal berikutnya nomor 18. Untuk menstimulus produktivitas ekspor, pemerintah menurunkan nilai tukar mata uang lokal sehingga nilai barang impor menjadi lebih mahal. Kegiatan pemerintah tersebut dinamakan sebagai, di sini ini berbicara tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini itu pemerintah, clue-nya itu pemerintah menurunkan nilai tukar mata uangnya. Ya, intinya itu. Nah, kondisi ini disebut sebagai apa? Oke, kita lihat opsinya satu-satu. Yang pertama ada apresiasi dan yang B ada revaluasi. Baik apresiasi maupun revaluasi ini sama artinya, yaitu peningkatan nilai mata uang. Ya, jadi nilai mata uangnya itu misalkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu menguat. Itu namanya itu apresiasi ataupun revaluasi. Ya. Jadi ini nilai mata uang itu menguat. Namun di sini perbedaannya adalah kalau apresiasi ini disebabkan karena kondisi pasar. Ya, jadi kondisi pasarlah yang menyebabkan nilai mata uangnya itu menguat. Misalnya pada saat ekspor lebih besar daripada impor, maka nanti nilai rupiah itu akan menguat. Maka kondisi tersebut disebut sebagai apresiasi. Tapi kalau misalnya menguatnya mata uang, nah karena disebabkan kebijakan pemerintah itu disebut sebagai revaluasi, ya. Jadi revaluasi ini disebabkan karena kebijakan pemerintah. Ya, jadi misalnya pemerintah sengaja menguatkan nilai tukar mata uangnya, maka disebut sebagai revaluasi. Nah, berarti ini bukan A ataupun B, karena yang ditanyakan dalam soal itu adalah menurun. Ini ya, menurunnya nilai mata uang. Oke, kemudian di sini ada opsi untuk depresiasi dan devaluasi. Nah, ini juga dua hal yang mirip,
Kalau tadi itu menguat, kalau di sini itu melemah. Jadi baik depresiasi maupun devaluasi itu adalah kondisi di mana melemahnya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. Nah, ini pun sama. Yang membedakan adalah kalau depresiasi melemahnya itu disebabkan karena kondisi pasar atau kondisi perekonomian. Misalnya kebalikan tadi, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya, maka nanti nilai mata uang itu melemah. Maka kondisi tersebut disebut sebagai depresiasi. Sedangkan untuk devaluasi, ini melemahannya itu disebabkan karena kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah sengaja menurunkan nilai tukar mata uangnya. Nah, maka hal tersebut disebut sebagai devaluasi. Nah, berdasarkan soal tadi, di sini kan pemerintah sengaja menurunkan mata uangnya. Maka kondisi ini disebut sebagai devaluasi. Maka untuk nomor 18 jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya nomor 19. Apabila jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit pada kolom laba rugi di kertas kerja berarti Nah, ini kita bahas akuntansi. Pertanyaannya itu ada pada pembuatan kertas kerja, tepatnya pada kolom laba rugi. Nah, ini adalah bentuk dari kertas kerja yang di sini ada 10 kolom, ada nomor akun, kemudian ada kolom neraca saldo, kolom ayat jumlah penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, setiap kolom ini memiliki posisi debit dan kreditnya masing-masing. Yang ditanyakan di sini adalah posisi debit dan kredit pada kolom laba rugi. Inilah yang ditanyakan dalam soal. Nah, perlu kita tahu pencatatan dalam kertas kerja. Nah, yang akan dicatat dalam kolom laba rugi, yang masuk ke dalam kolom laba rugi. Nah, yang masuk ke dalam kolom laba rugi ini adalah kelompok akun nominal. Yang masuk ke dalam kolom laba rugi adalah kelompok akun nominal, di mana akun nominal ini hanya ada 2 dalam perusahaan jasa, yaitu pendapatan dan beban. Yang masuk kolom laba rugi itu hanya pendapatan dan beban saja. Nah, sekarang pertanyaannya di sini yang masuk kolom debit, seperti yang kita tahu, pendapatan itu memiliki saldo normal ada di posisi kredit, pendapatan itu adalah kredit, sedangkan untuk beban itu nanti akan dicatat di debit. Nah, pertanyaannya di sini adalah apabila jumlah debit itu lebih besar daripada jumlah kredit. Nah, maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sama saja dengan posisi di mana beban ini lebih besar daripada pendapatan. Maka kalau kita melihat posisi perusahaan, beban atau pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatan atau penerimaan, maka bisa kita simpulkan di sini perusahaan itu akan menderita rugi. Maka di sini yang tepat itu adalah pilihan yang B. Ketika debit lebih besar daripada kredit dalam kolom laba rugi di kertas kerja, maka perusahaan itu akan menderita rugi. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal terakhir nomor 20. Perusahaan Gilang mencatat jurnal atas pengembalian price untuk Gilang sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada kenaikan piutang usaha atas jasa yang diberikan senilai 12 juta dan pembelian peralatan senilai 2.500.000. Maka pengaruh dari ketiga jurnal tadi terhadap modal Gilang adalah di sini ada beberapa transaksi, di antaranya ada transaksi pengambilan uang perusahaan atau price, kemudian penerimaan piutang dari hasil memberikan jasa dan pembelian peralatan. Dari transaksi ini, mana saja yang akan berpengaruh terhadap modal yang dimiliki oleh Gilang? Nah,
perlu kita tahu untuk mencari modal nanti ada rumusnya di mana modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi price. Oke, ini adalah rumus yang mempengaruhi perubahan modal. Jadi selain daripada akun-akun yang ada di sini itu semuanya tidak akan berpengaruh terhadap perubahan modal. Nah, kalau kita lihat jurnalnya, yang pertama ada pengambilan price senilai 13 juta. Maka di sini kalau kita jurnalkan, ketika kita mengambil uang perusahaan, maka nanti price-nya itu akan bertambah. Oke, biasanya price bertambah itu di debit senilai 30 juta. Oke, ini kita dalam ribuan ya. Kemudian kasnya itu akan berkurang, kas berkurang di kredit 30 juta. Kemudian ada kita menarik utang dari hasil memberikan jasa. Nah, ketika kita memberikan jasa, maka di sini piutangnya bertambah. Piutang bertambah itu di debit senilai 12 juta dari hasil pendapatan. Pendapatan jasa bertambah. Pendapatan bertambah di kredit 12 juta. Dan yang ketiga ada pembelian peralatan. Ketika kita membeli peralatan, maka yang terjadi adalah peralatan akan bertambah di debit 2.500.000 dan akan mengeluarkan kas. Kasnya berkurang 2.500.000 masuk ke kredit. Maka berdasarkan transaksi yang terjadi yang nantinya akan mempengaruhi perubahan modal, ini berarti bisa kita lihat hanya ada beberapa saja, yaitu hanya untuk price. Oke ya, di sini ada price. Kemudian hanya untuk pendapatan saja. Sedangkan akun-akun yang lain seperti kas, piutang, peralatan dan ini kas lagi semua tidak akan berpengaruh terhadap perubahan modal. Maka di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita menerima tambahan pendapatan. Oke, pendapatan bertambah senilai 12 juta. Kemudian kita mengeluarkan price ya, mengambil price sehingga price di sini akan mengurangi 30 juta. Nah, maka bisa kita lihat di sini ada selisih. Awalnya bertambah 12, kemudian berkurang 30, sehingga di sini ada selisih pengurangan modal senilai 18 juta. Kayak gitu. Nah, maka bisa kita simpulkan di sini berdasarkan transaksi yang terjadi, modal perusahaan itu akan mengalami pengurangan sebesar 18 juta. Maka di sini jawaban yang tepat adalah untuk pilihan yang C. Kayak gitu. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas.